Halo teman-teman, salam sehat selalu untuk kita semua, salam sejahtera. Kembali dengan saya, Bung Ropan, dan kita tetap akan berbicara terus menjelang pertarungan Tim Nasional Indonesia U23 di Piala AFF yang akan berlangsung di Thailand 17-26 Agustus ini. Dan kabar terbaru juga, yang mungkin teman-teman juga sudah tahu bahwa salah satu pemain gelandang bertahan kita yang juga bisa bermain di dua posisi ya, Alfriana Dewangga dari PSIS Semarang, dipastikan tidak bisa membela tim Garuda Muda kita. Artinya dia tidak bisa ikut bersama dengan pasukan STY menuju ke Piala AFF U23. Ini suatu pukulan lagi. Ini kabar yang memukul bagi STY di saat kemarin-kemarin itu banyak diributkan dengan persoalan. Ada beberapa klub yang menahan pemainnya untuk masuk ke tim nasional. Rizky Ridho, Syaki Ashraf. Sekarang muncul lagi masalah bahwa Alfriana Dewangga, pemain berusia 22 tahun yang sangat diharapkan ketika Rizky tidak ada, mungkin salah satu yang diharapkan adalah Alfriana Dewangga ini. Karena itu tadi saya bilang, dia bisa bermain bagus ketika di SEA Games untuk mendapatkan medali emas setelah menunggu 32 tahun lamanya. Dan di Kamboja, dia menjadi salah satu pemain kunci dari pemain bisa bermain back bersama dengan Rizky Ridho, tapi dia kemudian oleh Indra Safri didorong sebagai gelandang yang lebih dalam bermain sebagai pivot terkuat, dan dia bisa membuktikan diri sebagai gelandang bertahan terbaik untuk U23, dan makanya STY kembali memanggil dia. Sayang Dewangga ini mengalami cedera Rabu lalu ketika memperkuat PSIS Semarang di Liga 1 menghadapi Arema. Menang memang dengan 2-0 bagi PSIS, tapi harus dibayar mahal dengan dua pemain mereka mengalami masalah, dan dua-duanya justru dipanggil untuk bermain nantinya di Thailand. Masuk dalam daftar 23 pemain yang diumumkan oleh STY. Satu penjaga Muhammad Adi Satrio yang mengalami diare, ya, bermasalah dengan perutnya sehingga dilarikan ke rumah sakit. Satu lagi adalah Alfriana Dewangga. Tapi kemarin itu memang untuk bisa membuktikan bahwa keseriusan dari PSIS untuk mendukung tim nasional, ya dia dikirim Alfriana Dewangga. Kalau Adi Satrio ini tetap masih ditahan di rumah sakit karena harus bisa menyelesaikan istirahatnya, bermasalah dengan diare dia. Tapi Alfriana Dewangga ini dikirim juga. Jadi CEO PSIS Semarang, Mas Yoyo Sukawi ini tetap menyuruh Alfriana tuh ke Jakarta. Ya memang tim dokter dari PSIS ini yang dipimpin oleh Dokter Radityo, ya, Haryo Yudanto ini sudah memeriksa ketika dibawa ke RS bahwa dia memang kena dengan hamstringnya. Ya ini masalah lama. Ya kambuh lagi ketika mungkin dia kena ada benturan di sana, ada tackle, sehingga dia digantikan ketika melawan Arema itu di menit 82. Digantikan oleh Delvin Rumino. Dan dia bermasalah memang, dan ini sangat disayangkan. Tetapi tetap dia diberangkatkan ke Jakarta dan diperiksa oleh tim dokter PSSI untuk lebih meyakinkan ya bagaimana dengan cedera dari Alfriana Dewangga ini. Dan diputuskan dokter setelah memeriksa, Dewangga memang cedera. Tidak boleh dipaksakan untuk bisa dibawa bermain bersama dengan tim U23 di Piala AFF. Karena ini beresiko buat dia. Sulit untuk bisa bermain untuk dia tampil, walaupun memang tenaga dia sangat dibutuhkan sekali oleh STY. Apa boleh buat? Bahwa Dewangga harus mengubur impian dia memperkuat tim U23 di Piala AFF, dan memang disuruh oleh PSSI setelah melihat memang cederanya ini tidak bisa untuk bermain, ya ini serius dengan hamstring dia, ya harus istirahat. Dan itu sudah dikemukakan juga oleh CEO Mas Yoyo bahwa semuanya diserahkan ke PSSI untuk mencoret dia dari tim. Oke, yang penting mereka sudah kirim, dia sudah ada untuk membuktikan bahwa memang Alfriana ini mengalami masalah dengan hamstring dia. Ya pasti kalau memang ini dicoret lah, PSSI atau STY harus mencari pengganti. Ya, ini saya bilang pemain vital sekali, sulit untuk bisa mencari pemain seperti Alfriana Dewangga ini. Ya, karena dia juga bisa mempunyai lemparan ke dalam yang bagus. Ya seperti bek kiri kita, Pratama Arhan. Walaupun di tim yang saat ini ditangani oleh STY masih ada Robi Darwis yang bisa melakukan itu. Tapi Alfriana ini pemain yang sangat baik kalau dia dalam kondisi bugar. Ini bagus
Artinya tanpa Rizky Ridho juga dia masih bisa bermain di belakang, ada bisa berpadu dengan Komang, dengan Kadek, ya, dengan Ferrari. Ini oke lah. Nah sekarang STY harus putar otak lagi dengan masalah yang ditimbulkan oleh Dewangga ini yang memang tidak bisa bermain, dia harus kembali mungkin istirahat. Itu salah satu opsi terbaik. Sehingga siapa pemain yang bisa bermain di sektor tengah yang lebih bertahan? Itu yang paling ada sekarang. Mungkin saja pemain Borneo yang lain yang agak bermasalah yang kena sanksi, ya Taufani, Muslihuddin bisa dipanggil. Karena Borneo sejauh ini kan sudah mengirimkan pemain-pemain, kemarin sudah dicoret satu, ya Fajar Fatur Rahman, Titan yang menggantikan pemain Bayangkara. Tapi Taufani itu tidak ada. Karena di sana sudah ada Dava dan Komang. Sehingga kalau Borneo mengirim lagi Taufani berarti ada 3 yang diambil. Nah, bagi PSIS Semarang ketika kehilangan Dewangga ini yang tidak main dicoret, juga nasib dari Adi Satrio ini masih 50-50, belum tentu. Makanya kemarin STY coba memanggil solusinya satu pemain lagi dari FC Bekasi City, ya Agus Nuri itu, ya bisa ikut bersama-sama di dalam TC untuk mengantisipasi Muhammad Adi Satrio ini tidak bermain. Saya pikir kalau dengan sakit seperti ini, dengan makin dekat penyelenggaraan Piala AFF, ya Adi Satrio mungkin bisa aja tidak dibawa. Dan antisipasi ini sudah oke saya pikir. Dengan 3 kiper di bawah ya masih ada Dava, ya ada Hernando Ari yang akan memperkuat itu dengan Agus Nuri yang ada, ya saya pikir oke lah. Ya tinggal sekarang siapa yang mengisi posisi Dewangga? Siapa pemain baru yang ini? Apakah Taufani? Tapi kalau pemain yang lebih bertahan, ya mungkin aja pemain Dewa ya. Ini Dewa United ini punya Theophila Numberi. Ya, pemain masih muda 21 tahun. Di gelandang yang bertahan, mungkin masih bisa dipikirkan alternatif yang bisa diambil oleh STY. Pemain Dewa lainnya kalau mau cari yang lebih bertahan ya Ahmad Rusadi. Ini yang pernah dipersiapkan juga oleh STY di U19 ya dan U20. Tapi dia sekarang tidak lagi dipanggil, dia bermain untuk Dewa, bisa bermain di bek tengah bahkan Ahmad Rusadi ini, dan saya pikir oke kalau bisa bermain di lini belakangnya, semakin kuat untuk posisi belakang dan mungkin bisa aja dia bermain sebagai gelandang bertahan atau bisa mendorong Ferrari lebih ke depan untuk bermain lebih bertahan dan Ahmad ke belakang atau bermain dengan Komang atau dengan Kadek. Itu urusan bagi STY yang pasti harus bisa menempatkan pemain yang pas untuk bermain di posisi Dewangga ini, dan itu harus cepat ya. Posisi ketika tidak ada lagi opsi lain, ya memang harus dicari pemain yang sama, yang tipikal sangat baik bermainnya untuk bisa memotong bola-bola sebelum masuk ke daerah kotak penalti. Nah di posisi Dewangga ini ya gelandang bertahan yang sangat kuat. Saya kira bagi STY dia bisa mendapatkan itu, bisa mencari yang terbaik di sisa waktu yang sangat mepet ini untuk dibawa ke Thailand. Ya, kita akan tunggu nantinya apa pergerakannya akan dilakukan oleh STY untuk bisa mencari mengisi kekosongan yang ditinggalkan oleh Alfriana Dewangga ini. Memang sangat disayangkan ya hal ini bisa terjadi, tapi bagi STY harus terus maju ke depan untuk mencari pemain terbaik yang dia inginkan untuk bisa berlaga di Piala AFF. Sampai di sini dengan saya Bung Ropan. Dan terima kasih untuk Kopi Waanal, Kopi Papua dengan Four Brothers dan juga dengan W88 yang sudah mensponsori channel YouTube Bung Ropan. Ciao.